اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan wujud kepada kita, yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan bahasan kita tentang keislaman, tentang adab-adab Islam yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah. Adab berikutnya terkait dengan adab melihat adalah hendaknya kita membiasakan pandangan kita terarah kepada sesuatu yang baik. Sesuatu yang ketika kita melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Dalam hal ini kita temukan berbagai penjelasan dari Nabi berkaitan dengan sesuatu yang baik yang ketika kita melihatnya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "An-nadharu ilal alimi ibadah." Melihat seorang alim itu ibadah. Ibadah artinya ketika kita melihat seorang alim, kita akan diberi pahala yang melimpah dari Allah. Kita akan mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita melihat seorang alim, maka kita dianggap sedang beribadah. Alasnya adalah karena dalam jiwa seorang alim tercermin kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jiwa seorang alim tercermin sifat-sifat yang mulia. Tatkala pandangan kita tertuju kepada sifat-sifat yang mulia, tertuju kepada kebesaran Allah, maka hati ini akan tergerak. Hati ini akan hidup. Hati ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, wan nadhuru ilal imamil maqsid ibadah. Melihat kepada seorang pemimpin yang adil adalah ibadah. Kenapa? Karena pemimpin yang adil artinya ia berusaha untuk mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Orang seperti ini adalah orang yang indah. Nah, kalau kita melihat orang seperti ini, maka dalam hati kita muncul satu keinginan untuk bisa menjadi orang seperti dia. Ini kenapa dikatakan bahwa melihat seorang pemimpin yang adil adalah ibadah. Kemudian diteruskan oleh Rasul dengan mengatakan wan nadhuru ilal walidaini bira'fatin ibadah. Ketika kita melihat kepada kedua orang tua kita dengan rasa kasih sayang, rasa cinta, maka penglihatan ini dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Diteruskan lagi oleh Rasul, melihat saudara kita yang kita cintai karena Allah itu pun ibadah. Ini adalah pandangan-pandangan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan-pandangan yang akan memberikan efek yang positif dalam diri kita. Tatkala kita melihat kedua orang tua kita dengan kasih sayang, maka otomatis dalam hati ini terdorong untuk berbakti kepadanya. Dalam hati ini muncul satu tekad yang kuat untuk menjadi anak yang saleh.
Allah Subhanahu wa taala saat menjunjung tinggi seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai ketika kedua orang tuanya bukan muslim pun kita harus berbakti. Apalagi kedua orang tua kita muslim. Apalagi kalau kedua orang tua kita adalah mukmin dan alim. Ini merupakan satu penjelasan dari Rasul bagaimana kita memanfaatkan mata kita dan bagaimana kita mengarahkan pandangan kita dengan baik. Kemudian ada perkataan indah dari Nabi terkait dengan fadilah, keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Wa man nadhara ila kitabatin fi fadailihi ghafarallahu lahu dhunubal lati iktasabaha bin nazar." Kata Nabi, barang siapa yang melihat tulisan yang tertera di dalamnya keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang ia lakukan dengan pandangannya. Kalau seandainya kita melihat non-muhrim, kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, maka dosa-dosa ini bisa terhapus dengan kita melihat tulisan yang menceritakan fadail atau keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang mulia di sisi Rasul dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasan bagi siapa yang melihat keutamaan Ali bin Abi Thalib, maka ia pun akan menerima rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu penjelasan indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait siapa Ali bin Abi Thalib. Mungkin kita jarang membaca, mengkaji sejarah kehidupan Ali bin Abi Thalib karena kebodohan kita, karena kemalasan kita. Tapi ketika kita sudah mengetahui bahwa siapapun yang mengkaji, membaca satu buku, satu tulisan yang membahas tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, maka Allah sudah berjanji akan memberikan ampunan kepadanya. Dengan dasar ini maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malas dalam mengkaji, membaca sejarah kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada berikutnya yang perlu kita jaga bersama, amalkan bersama adalah hendaknya kita memberikan kesempatan kepada mata kita untuk beristirahat. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidur, dengan cara kita memberikan kesempatan untuk mata kita supaya melihat pandangan-pandangan yang baik, pemandangan yang indah, seperti kita melihat laut, lihat gunung, lihat pohon-pohon yang hijau, pohon-pohon yang indah. Ini merupakan salah satu adab yang diajarkan oleh Islam terkait dengan mata kita, supaya mata ini tetap terjaga kesehatannya. Kemudian mata ini bisa digunakan untuk meraih kesempurnaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab berikutnya, hendaknya kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat non-muhrim. Mata merupakan satu wasilah yang akan mengirimkan gambar kepada otak kita. Satu niat untuk melakukan pekerjaan tidak akan terwujud tanpa ada satu gambaran terlebih dahulu dalam benak kita.
ketika Islam menitik beratkan kepada penjagaan terhadap mata atau penglihatan, Islam ingin membersihkan hati ini. Islam ingin menjauhkan diri ini dari perbuatan-perbuatan maksiat. Seseorang bisa melakukan perzinaan tatkala ia melihat satu perempuan yang indah dan yang cantik. Ketika dia sudah melihat perempuan tersebut cantik dan menarik, maka gambaran ini akan melahirkan satu niat dalam hati ini. Ketika sudah ada niat dalam hati ini, maka seseorang akan bisa nekat untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus jaga penglihatan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, barang siapa yang menjaga penglihatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di posisi yang tinggi. Dan kita minta kepadanya untuk diberi kekuatan, diberi keimanan, supaya kita bisa menjaga mata ini dengan baik, supaya kita mengisi mata ini dengan pandangan-pandangan yang indah, pandangan-pandangan yang halal, dan kita bisa terjauhi dari pandangan-pandangan yang negatif. Kita akhiri pembahasan kita. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.